Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Petani Sayur Keliling. Saya pedagang sayur keliling akan membagikan tips dan trik mengenai pedagang sayur keliling pemula. Pasti sayang banget kalau kamu ketinggalan. Apakah Anda salah seorang pelaku usaha sayur keliling? Atau mungkin sedang menimbang kelebihan dan kekurangan membuka sebuah usaha sayur keliling? Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan beberapa ulasan dan tips terkait cara membuat dagang sayur keliling ini menjadi ramai pembeli. Untuk Anda yang mungkin belum tahu apa itu jualan sayur keliling, itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berjualan keliling dengan menggunakan gerobak dengan sepeda motor atau yang lainnya, yang mungkin sering Anda jumpai di sekitar rumah atau tempat tinggal Anda. Coba Anda perhatikan lagi secara seksama. Pasti di sekitaran komplek tempat tinggal Anda akan ada banyak penjual sayur keliling yang berkeliling menjajakan sayuran. Kelebihan dan kekurangan jualan sayur keliling. Kelebihan, apa sih keuntungan dan kekurangan dari jualan keliling itu? Berjualan keliling itu bukannya tidak ada modal ya, justru malah keuntungan dari jualan sayur keliling itu banyak sekali. Berikut diantaranya kelebihan dagang sayur dengan sistem keliling yaitu: 1. Fleksibel, bisa berpindah-pindah dan memilih tempat. 2. Bisa mendatangi pembeli langsung. 3. Lebih hemat daripada dagang dengan menyewa ruko karena bebas dari biaya sewa tempat, tidak perlu bayar listrik, keamanan, dan biaya-biaya tambahan lainnya. 5. Anda bebas berdagang kapan saja dan di mana saja. 6. Biasanya lebih cepat laku. Kekurangan, sedangkan untuk kekurangan sistem dagang dengan keliling adalah: 1. Capek karena harus membawa gerobak seharian, belum lagi kalau cuaca panas atau hujan. 2. Penjualan bergantung dengan keadaan cuaca, jika hujan maka kemungkinan besar tidak akan bisa berjualan. 3. Tidak ada alamat pasti jualan, tempat tetap yang bisa didatangi pengunjung kapan saja, semuanya serba acak dan tidak pasti. 4. Banyak saingan dari penjual sayur lainnya yang juga keliling, jadi dagang kadang rame kadang sepi, kadang tergantung mana penjual yang duluan lewat, beda dengan jika dagangnya menetap. Pengunjung bisa langsung datang dengan sendirinya. Melihat kekurangan di atas, ternyata bisa ditarik kesimpulan jika jualan keliling itu untung-untungan ya. Terus bagaimana cara agar dagangan keliling Anda selalu ramai dengan banyak yang beli? Berikut tips agar dagang keliling Anda laris dan banyak pembeli. Tips agar jualan keliling selalu laris dan banyak pelanggan. 1. Strategi promosi. Untuk dagang keliling ternyata media promosinya berbeda dengan dagang yang menetap. Contohnya, kalau dagang tetap kan bisa memasang spanduk gambar di depan toko, menyebar pamflet promosi dan metode lainnya, sedangkan untuk dagangan keliling kan tidak mungkin melakukan promosi yang sama. Maka dari itu buat suara tanda yang unik untuk menarik perhatian sekalian sebagai peringatan kepada pembeli kalau Anda lewat. Metode ini sebenarnya sudah umum dan sudah diterapkan oleh hampir penjual keliling, tapi tidak ada salahnya Anda buat lagi yang beda dari yang lainnya dan unik. 2. Dagang pada saat yang tepat. Kenapa harus pedagang keliling harus berdagang pada saat yang tepat? Karena pembeli sayur atau makanan dari pedagang keliling sebenarnya tidak terlalu lapar. Yang mendorong mereka membeli adalah perasaan ingin saja, jadi berjualanlah dengan mengira-ngira memulai pada jam yang tepat. Usahakan pagi hari sebelum para bunda-bunda masak, atau setelah jam kerja pelanggan, misalnya jam 12 sampai 5 sore. 3. Konsisten tempat keliling. Yang membuat kita sebagai pembeli itu menjadi langganan membeli adalah karena penjual keliling itu selalu lewat pada waktu yang sama. Contoh sederhana saja, ada penjual sayur keliling di daerah Anda selalu lewat pada jam 3 sore. Nantinya para pembelinya yang suka akan hafal dan berlangganan. Pindah-pindah tempat keliling malah akan menyulitkan Anda mencari pelanggan. 4. Selesai keliling carilah tempat mangkal tetap. Satu hal yang mungkin Anda lupa adalah, setiap hari kan pasti pedagang keliling melewati jalan yang sama,
tapi tidak memiliki tempat menetap, padahal seperti yang saya jelaskan, kalau kekurangan pedagang keliling itu tidak memiliki tempat yang tetap, untuk ini bisa diakali dengan selesai keliling ke wilayah dagangan Anda. Anda carilah satu tempat untuk mangkal sebelum pulang, sabar tunggu pembeli, hitung-hitung menghabiskan dagangan. 5. Jangan buru-buru pergi saat Anda lewat membawa dagangan Anda di depan lokasi yang ramai, cobalah berhenti atau minimal berjalan agak sedikit melambat. Kenapa? Ya jelas untuk menunggu pelanggan tertarik. Ingat ya, jangan jalan terlalu cepat karena pengalaman saya sering mau beli tapi pas keluar pagar ternyata penjualnya sudah jauh. Alhasil tidak jadi beli karena malaslah teriak memanggil pedagang yang sudah lewat jauh. Berhenti sejenak dan berjalan agak melambat juga dimaksudkan untuk merayu pelanggan untuk beli, karena jujur aja waktu kita pertama dengar suara penjual sayur lewat itu kita butuh waktu beberapa saat untuk berpikir, berikut tahapan pembeli sampai akhirnya memutuskan untuk membeli. 1. Detik-detik pertama dengan tok tok tok, baru sadar ada penjual sayur lewat. 2. Detik berikutnya pelanggan berpikir masak apa ya. 3. Beberapa detik selanjutnya baru mulai mikir, kayaknya enak juga beli tidak ya. 4. Baru pada detik terakhir memutuskan untuk membeli. 6. Ramah dengan pelanggan, inilah faktor yang paling penting dimiliki oleh penjual keliling. Kebanyakan orang itu membeli makanan di tempat yang sama karena dua faktor, yaitu suka sama makanannya dan yang kedua suka dengan penjualnya. Apalagi kalau sudah akrab dan sering mengobrol dengan pelanggan, pasti lama-lama pelanggan tidak akan ragu lagi membeli makanan dari Anda. Mungkin cuma itu dahulu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini tentang cara membuat pedagang sayur keliling Anda laris dan banyak pembeli. Semoga bermanfaat dan sukses selalu dengan usaha dagangan keliling Anda. Kalau tips ini bermanfaat bagi Anda jangan lupa like jempolnya, mohon di-subscribe ya, insya Allah bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.